Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradah Allah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul di dalam majelis ilmu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju tempat ini, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan tentunya diberikan semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan diberi semangat untuk mau mempelajari, memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada pagi hari ini kita belajar tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Siapapun yang belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah bahwa dia adalah ahlus sunnah. Ketika para ulama mendefinisikan siapa ahlus sunnah itu, maka Imam Bukhari mengatakan ahlus sunnah hum ahlul hadis. Ahlus sunnah adalah ahlul hadis. Kenapa tidak disebutkan di situ ahlul Quran wal hadis? Karena orang yang belajar hadis, orang yang memahami tentang sunnah, tentang hadis Nabi, sudah barang tentu memahami Al-Quran. Karena Al-Quran bersifat lebih global dibandingkan hadis, dan hadis lebih rinci. Dan hadis-hadis Nabi adalah tafsir, sebagian besarnya bahkan semuanya bisa jadi disebut sebagai tafsir Al-Quran. Maka orang yang memahami sesuatu yang detail, tentu yang global dia akan paham. Artinya kalau ada orang sudah belajar sunnah Nabi SAW, belajar hadis Nabi SAW, maka sudah tercakup di dalamnya, dia pun harusnya memahami Al-Quran. Sehingga diistilahkan sebagai ahlus sunnah dan juga ahlul hadis. Kemudian juga hadis-hadis yang kita pelajari adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, yang secara khusus membahas di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini
tentang adab dan akhlak. Kita mengharap kepada Allah, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Dan kita pun selalu minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana doa kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bukan sekedar tumpukan-tumpukan teori, tapi benar-benar diaplikasikan. Termasuk ketika kita belajar tentang akhlak, tentang adab, idealnya adalah ada perubahan akhlak dari kita. Minimal apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita pelajari, benar-benar kita amalkan sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam akhlak dan karakter kita. Kita sudah membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka kita memang harus sering-sering muhasabah, introspeksi diri sebelum ngaji tentang bab-bab tersebut dan sesudahnya apakah ada perubahan. Jangan berlalu begitu saja, tapi kita introspeksi. Sudah berapa hadis yang kita bahas tentang berbuat baik kepada orang tua, namun apakah dulu sebelum kita belajar hadis-hadis tersebut dengan setelahnya apakah ada perubahan? Yang tadinya jelek jadi baik, yang baik semakin baik. Kalau yang sudah baik tetap baik, minimal dia stabil, tapi tentunya harus meningkat. Ini adalah ciri di antara ilmu yang bermanfaat. Kemudian hendaknya kita juga punya cita-cita yang tinggi, yakni tentunya cita-cita seorang mukmin ingin masuk surga. Dan perkara yang paling banyak menjadi sebab seseorang masuk surga, kata Rasulullah, adalah taqwallahi wa husnul khuluqi. Ketika beliau ditanya perkara apa yang paling banyak menyebabkan seorang manusia masuk surga, beliau menjawab taqwallahi wa husnul khuluqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Maka kita belajar kitab ini tentunya dengan niat, dengan motivasi yang kuat agar kita menjadi seorang hamba Allah yang memiliki akhlak yang mulia, menjadi hamba Allah yang memiliki adab yang mulia, sehingga kita mudah-mudahan termasuk menjadi ahli waris atau menjadi pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas bab tentang berbuat baik kepada tetangga. Jadi setelah berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada kerabat, lalu orang-orang terdekat berikutnya adalah tetangga-tetangga kita. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang dianjurkannya memperbanyak kuah masakan dan membagikannya untuk tetangga kita. Kita akan lanjutkan hadis berikutnya di dalam bab yang baru, namun masih membahas tentang hak-hak tetangga, yaitu dalam bab yang ke-63, babu khairil jirani, bab tentang tetangga yang terbaik. Sebelumnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita punya tetangga, maka kita sendiri adalah tetangganya tetangga kita, ya. Kita punya tetangga, maka mereka pun menganggap kita ini adalah tetangga. Nah, siapa di antara tetangga ini yang terbaik? Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As seorang sahabat, Abdullah juga seorang sahabat. Dan Abdullah bin Amr ini memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya beliau adalah panglima Islam di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang memimpin pasukan Muslim
menaklukkan Mesir. Dan Abdullah bin Amr bin As ini termasuk juga sahabat mulia yang juga termasuk salah satu rawi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis nomor 115. Khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman adalah, ya, di sisi Allah ini, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik kepada temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka kepada tetangganya. Kita punya teman, maka kita pun sebagai temannya, teman kita. Dan di antara mereka, termasuk kita, siapa yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik kepada temannya. Dan di antara manusia yang hidup bersebelahan, berdampingan di masyarakat, bertetangga, yang terbaik di antara tetangga itu adalah yang paling baik kepada tetangganya. Di sini dijelaskan bahwa li'annalladzi la yuhsinul qalil la yuhsinul qalila la yuhsinul katsir. Wa hadza ka qoulihi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas. Sesungguhnya orang-orang yang tidak bisa berbuat baik kepada orang yang sedikit, jangan harap dia bisa berbuat baik kepada orang yang banyak. Kalau kita ingin tampil menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat yang luas, maka diawali dengan berbuat baik kepada masyarakat dalam skup yang kecil. Kalau yang kecil saja kita tidak mampu berbuat baik, maka yang besar akan semakin sulit. Karena yang kecil ini tentunya sesuai dengan kapasitas kita, jangkauan kita, mudah, ya, lebih mudah. Kalau itu saja tidak bisa, bagaimana dengan masyarakat yang lebih luas? Termasuk skup yang paling kecil dalam rumah tangga. Seseorang kalau ingin tahu dia orang baik atau tidak, bagaimana penilaian dari pasangannya, bagaimana penilaian dari anak-anaknya. Ini penilaian yang paling, ya, objektif. Karena di dalam rumah seseorang akan memunculkan sifat karakter aslinya. Kalau dia aslinya bersikap baik, maka akan tetap baik dan di luar akan baik. Tapi kalau dia di dalam rumah, di skup yang kecil, dia memiliki sifat yang buruk, maka secara asal dia memang sifatnya buruk. Walaupun tampak di luar baik, maka itu adalah pencitraan, ya, dibuat supaya baik. Karena orang-orang yang paling tahu aslinya adalah orang yang paling dekat dengan kita, terutama istri kita. Makanya sering banyak terjadi seorang laki-laki begitu dihormati di luar, disanjung-sanjung, ya, dimuliakan, tetapi di rumah dia diremehkan. Kenapa? Karena orang yang rumah tahu aslinya, ya. Artinya orang ini kalau di luar sangat mungkin dia dibuat untuk baik, tapi di rumah sulit untuk dibuat-buat apa adanya. Makanya sebagai contoh figur, ya, uswah bagi kita semuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat bertanya kepada istri-istri Rasulullah, semua istri Rasulullah menjawab bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling salih, manusia yang terbaik. Dan itu jawaban jujur dari para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah wahai ummul mukminin? Beliau menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Semua isi Al-Quran
diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain, terutama para ulama ketika membahas bab tentang aturan dalam memukul istri, ya, dalam rangka mendidiknya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa in takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Dan istri-istri yang kalian khawatirkan nusuznya. Nusuz artinya secara bahasa menonjol. Maksudnya menonjol kedurhakaannya. Maka langkah yang dilakukan oleh suami adalah menasehatinya. Kemudian kalau belum berhasil maka tinggalkan di tempat tidur. Kalau belum berhasil juga maka pukullah. Nah, ketika membahas tentang bab pukullah, para ulama menjelaskan rinciannya bahwa memukulnya tidak boleh di bagian-bagian yang berbahaya. Kemudian pukulannya juga bukan pukulan yang membahayakan, sekedar untuk mendidik. Nah, tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa demi Allah, saya tidak pernah melihat dan menyaksikan Rasulullah memukul seorang pun, baik istri beliau maupun orang lain, kecuali saat berperang. Jadi beliau benar-benar selama hidupnya belum pernah memukul orang. Apalagi istri beliau, walaupun Allah membolehkannya dalam rangka mendidik, tapi beliau pada faktanya tidak pernah memukul siapapun kecuali dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para istri beliau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga istri-istri yang lain, di antaranya Sofiyah bintu Huyai al-Akhtab, yang dulunya bapaknya dan suaminya terbunuh dalam perang Khaybar. Namun karena ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah dendam. Ketika malam pertama menikah dengan Rasulullah, itu masih dalam perjalanan pulang dari Khaybar menuju Madinah. Karena pasca perang Khaybar, yaitu pada tahun yang ke-7 di bulan tahun ke-7 Hijriah, setelah perjanjian Hudaibiyah di tahun ke-6 Hijriah, kemudian kaum muslimin menaklukkan Khaybar dan mendapatkan ghanimah yang sangat fantastik, karena Khaybar daerah yang sangat kaya. Bahkan tawanan perangnya sangat banyak. Dan itu ada kaum laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki jadi budak, yang perempuan juga jadi budak. Dan budak halal bagi tuannya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, tidak berbuat zina, kecuali kepada illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Dalam tafsirnya, salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh berhubungan intim sama sekali kecuali kepada istri-istrinya, dan beliau nyatakan maksimal 4. Auma malakat aimanuhum, atau budak wanitanya, dan beliau mengatakan tidak ada batasan jumlahnya. Kalau pada masa lalu seorang laki-laki yang punya budak, maka budak perempuannya halal baginya tanpa dinikah, dia milik tuannya. Dan jumlahnya tidak terbatas. Kalau ada orang punya istri 4, budaknya 96, jadi punya 100 wanita, ada 100, itu halal. Allah nyatakan demikian. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, maka yang itu tidak mengapa. Faman ibtagha wara'a dzalik, siapa yang mencari di luar itu, di luar istri dan budak perempuan, faulaika humul adun, maka mereka telah melampaui batas.
Sofia bintu Huyai al-Akhtab ini adalah salah satu tawanan. Beliau adalah putri dari kepala suku yang semula diserahkan oleh Rasulullah kepada sahabat Dihyah al-Kalbi. Kemudian para sahabat yang lain menyarankan, wahai Rasulullah, Sofiyah itu putrinya kepala suku dan ini sangat layak untuk Anda. Maka ditukarlah jatahnya Dihyah al-Kalbi dengan budak yang lain dan Rasulullah mengambil Sofiyah. Di hadapan Rasulullah mengatakan kepadanya, wahai Sofiyah, apakah kamu akan memilih tetap menjadi seorang wanita Yahudi dan kamu jadi budak, atau masuk Islam dan saya nikahi? Maka Sofiyah memilih masuk Islam dan dinikahi Rasulullah SAW, bahkan sebelum sampai di kota Madinah. Dan ketika malam pertama, para sahabat, ada di antara sahabat yang bergadang semalam suntuk berada mengitari tenda Rasulullah. Dan ketika pagi harinya Rasulullah bertanya, kamu ngapain semalam ini ngitari tenda saya terus? Ini kan malam pertama saya. Wahai Rasulullah, saya sangat khawatir akan keselamatan Anda. Bukankah dia itu mantan wanita Yahudi? Bapaknya kita bunuh, suaminya kita bunuh. Secara nalar, secara manusia, ya, seorang wanita yang bapaknya dibunuh, suaminya dibunuh, lalu ditawan, takutnya dendam gitu. Dan Rasulullah memuji amal sahabat ini, mendoakan sahabat ini karena begitu peduli dengan Rasulullah SAW. Dan di malam pertama Sofiyah tidak mau disentuh oleh Rasulullah SAW. Begitu berangkat lagi, kemudian Rasulullah menginap 3 hari 3 malam di satu tempat dalam perjalanan, barulah Sofiyah mau didekati Rasulullah, disentuh Rasulullah. Dan ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu dulu nggak mau saya sentuh di malam pertama? Kata Sofiyah, saya bukan nggak mau, tapi saat itu kita masih dekat dengan perkampungan Yahudi. Saya khawatir dengan keselamatan Anda. Ini bukan karena nggak mau. Dan Sofiyah menceritakan, kami baru saja menikah dan akhlak Rasulullah begitu indah. Ya. Ketika saya naik untanya Rasulullah yang tinggi, karena saya seorang wanita yang sulit, maka Rasulullah berlutut dan saya diminta untuk menginjak lututnya Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah udah usianya pada tahun itu ada tahun ke-7 Hijri ya. Berarti usia beliau sudah berapa tahun ya? Sudah 60. Tapi masih romantis. Istrinya mau naik unta, kemudian lututnya Rasulullah disiapkan. Dan Sofiyah pun tahu diri, saya seorang istri, masa saya nginjak ya lutut suami saya, dan itu juga suami saya Nabi. Maka beliau pun akhirnya meletakkan lututnya, jadi berlutut di atas lututnya Rasulullah. Nah, kemudian kata Sofiyah, saat perjalanan kaki saya selonjorkan ke depan, ke kakinya Rasulullah SAW di atas unta. Dan ketika saya ngantuk berat, beliau mengingatkan saya dengan halus. Ya, Pak Sofiyah, tolong jangan tidur dulu, nanti berbahaya jatuh. Ya, nah, bagaimana kita kalau sama istri? Ya, munggah dewe, ya helm dewe. Pernah nggak kita harus biasakan pasangkan helm istri? Karena ini bukan apa-apa. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kita mengaku cinta Rasulullah, tapi mengamalkan hal yang bisa kita lakukan aja berat. Istrinya dipasangkan helmnya. Sebenarnya bisa istrinya masang sendiri, tapi bagaimana Rasulullah sikapnya kepada istrinya? Istrinya ngantuk dibentak-bentak, ya. Wis macet, wae nak turu nang buri, ya. Dibentak-bentak. Rasulullah tidak seperti itu. Ya dijabil saja. Itu pun karena khawatir takutnya selewat terus jatuh kan gitu ya. Biarkanlah tidur ya, walaupun kita capek, panas, macet, ngelak, bojone turu. Subhanallah. Kalau bukan suami yang baik dia akan marah. Rasulullah tidak marah. Makanya Sofiyah memuji-muji Rasulullah. Beliau sangat takjub dengan akhlak Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah SAW. Tidak ada sedikit pun dendam bahwa dulu bapak saya dibunuh, suami saya dibunuh, tidak. Insya Allah luar biasa. Nah, kalau istri Rasulullah menjelaskan akhlak Rasulullah begitu mulia, maka di luar Rasulullah orang yang mulia. Nah, maka kalau ada orang di luar itu terlihat baik, sopan, ramah, tanyakan kepada istrinya, di rumah seperti itu enggak? Coba tanyakan, Bu, suami sampean kali di luar itu subhanallah, masya Allah, orangnya itu halus, ya.
sabar. Gimana kalau di rumah? Kalau di rumah itu, ya, sampean nggak ngerti nang jero omah kayak opo. Nggak kau masak telat, mangan telat, ngurang muringan. Kok bisa di luar seperti itu? Ya, di luar mungkin sungkan sama orang atau pencitraan, tapi kenapa sama keluarga tidak bisa berbuat baik? Maka benar sekali yang disabdakan Rasulullah, khairukum li ahlikum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarga. Yang terbaik di antara kalian yang terbaik untuk keluarga. Karena kalau kepada keluarga baik, insya Allah kepada orang baik. Karena orang yang baik kepada orang lain bisa jadi kepada keluarga tidak. Maka tentunya perbuatan ini ya belum tentu benar-benar dari aslinya dan dari hatinya. Maka di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam salahnya dijelaskan bahwa siapa yang tidak bisa berbuat baik kepada orang yang sedikit, jangan harap dia bisa berbuat baik kepada orang yang lebih banyak. Kalau kepada temannya, kepada tetangganya dia tidak mampu jadi orang yang baik, bagaimana dengan kepada masyarakat yang lebih luas? Yang perbuatan baik kepada masyarakat luas butuh perhatian lebih, butuh energi lebih, butuh modal lebih. Maka kalau kepada yang modalnya kecil, dekat dengan kita, mudah, kita tidak mampu, bagaimana yang besar? Makanya ini jadi barometer. Dan kita biasakan diri dalam mencapai satu target, apapun itu, kalau terasa berat, maka mulai dari yang mudah dulu. Ya. Kita biasakan berakhlak dengan akhlak yang baik kepada orang-orang yang dekat dulu dengan kita. Ya, kita biasakan, mudah-mudahan dalam skup yang lebih luas kita mampu menjadi orang yang berakhlakul karimah. Nah, maka poin di sini yang kita garis bawahi adalah bahwa kita kalau ingin jadi tetangga yang terbaik bagi orang lain, maka jadilah kita orang yang terbaik kepada tetangga kita. Kalau setiap orang memiliki cita-cita, keinginan dan dibuktikan dengan amal menjadi yang terbaik untuk tetangganya, maka kehidupan akan bagus sekali ya dalam kehidupan masyarakat. Ini hadis nomor 115. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, babul jaris salihi. Bab tetangga yang salih. Hadis nomor 116. An-Nafi' ibni Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nafi' bin Abdul Harith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min sa'adatil mar'il muslimi, termasuk kebahagiaan seorang muslim. Kalau ada kata min berarti sebenarnya sebagian ya. Sebagian dari tanda bahagianya seorang muslim. Di sini disebutkan ada 3. Siapa yang memiliki 3 poin ini, maka dia bahagia hidupnya. Dan coba kita cross check, kita memiliki 3-tiganya atau tidak. Yang pertama, tanda seorang muslim itu bahagia kalau dia memiliki, yang pertama memiliki al-maskanul wasi', memiliki tempat tinggal atau rumah yang luas. Tipe berapa Pak yang umum? 336, tipe 45 ya. Nanti kita akan bahas maksudnya bagaimana. Di antara kebahagiaan seorang muslim kalau memiliki yang pertama tempat tinggal atau rumah yang luas. Yang kedua, memiliki wal jarus salihu, punya tetangga yang salih. Yang ketiga, wal markabul hani'u, punya kendaraan yang nyaman. Ya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan arbaun minas sa'adah. Ada 4 perkara, 4 poin yang termasuk kebahagiaan seorang hamba. Kalau dia memiliki 4 perkara ini, dia bahagia. Yang 3 tadi ditambah 1, yaitu al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Nah, kalau punya rumah luas, punya tetangga baik, punya kendaraan nyaman, tapi istrinya nggak salihah, sumpah tuh.
Ya, harus dilengkapi dengan istri yang solihah. Mari kita bahas Bapak Ibu jamaah sekalian, supaya tidak salah paham. Barangkali ada yang berpikir, oh kalau begitu rumah saya sempit berarti tidak bahagia. Ya, kita jelaskan dalam sarahnya bagaimana. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat al-maskanul wasi', rumah yang luas, yang dimaksud Rasulullah bahwa orang kalau punya rumah yang luas itu bahagia, adalah li'adami takashufu al-awrat wa imkaniyati ya faslul banin anil banat fil awqatil lati la budda minha wastiqbalil duyufi wa ghairi dhalik. Wala yakhfa anna katsiran minal buyuti ad-daiqati ghairu as-sihhiyah tatasabbabu fi amradi jismiyah wa nafsiyah adidah. Wal yahdharil 'abda minal israfi fil bina'i wal maskan kama yaf'alu katsirun minan nas yunfikuna al amwal at-ta'ilati fima la yalzim. Fahada minas syaqa la minas sa'adati yadan billahi ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah yang luas yang dimaksud di sini adalah bukan semata-mata luas, tapi memang rumah yang memiliki fasilitas di mana dengan fasilitas itu kita bisa menerapkan syariat Allah di dalamnya. Ya. Contohnya apa? Rumah yang bagus, yang besar adalah rumah yang mampu dan berfungsi untuk menutup aurat kita dan keluarga kita. Kalau rumahnya itu banyak lubangnya, ya, maka mudorotnya bukan semata-mata jelek atau bagus, biasa, sederhana atau mewah, tapi secara fungsi. Ini yang dipandang Rasulullah adalah secara fungsi. Kalau rumahnya banyak lubang-lubang, maka dikhawatirkan ada orang ngintip. Nanti bagaimana kalau terlihat aurat istri kita, anak perempuan kita? Maka rumah yang rapat, yang bagus, yang tebal temboknya, ini tentu lebih baik dari sisi fungsi, yaitu menutup aurat kita dan keluarga kita. Ya. Kemudian kalau rumah itu luas, memungkinkan untuk memisahkan anak laki-laki dan anak perempuan, terutama kamarnya. Karena luasnya rumah sehingga bisa menerapkan syariat Allah. Rasulullah menganjurkan, memerintahkan anak laki-laki dan perempuan dipisah di tempat tidurnya sejak usia 10 tahun. Nggak boleh dicampur laki perempuan. Tapi kalau rumahnya sangat sempit, ini tidak mungkin. Apalagi cuman kamarnya 1, anaknya 5. Terus bapak ibunya tidur di mana? Kalau digabung ya, bapak ibunya, kemudian anaknya 1 kamar, 5. Gimana bapaknya kalau ada kepentingan? Ya. Oh, anaknya udah tidur, nek ngelilir. Kenapa? Atau anaknya sudah besar, sulit Pak menegakkan hukum Allah di sana. Kemudian laki-laki perempuan gabung jadi 1. Ya. Kalau memang mampu, kecuali kalau memang benar-benar sudah gak mampu, bagaimana lagi? Diakali, disiasati dengan disekat, atau mungkin ruang tamu dijadikan ruangan kamar laki-laki, ya gimana caranya? Ya. Tetapi kalau mampu, hendaknya kita buat rumah yang luas, ya kalau mampu, karena di sana tujuannya adalah tujuan fungsional, berfungsi untuk menerapkan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa istiqbalud duyuf. Kalau rumah luas itu sangat nyaman dan memungkinkan untuk tempatnya tamu-tamu. Kita butuhnya cuman 3 kamar, tapi kita sering kedatangan tamu, kadang kerabat dari luar kota, buatkan 1 kamar lagi atau 2 kamar lagi. Ini tidak masalah, bahkan dianjurkan untuk menghormati tamu. Niatnya untuk menghormati tamu, sehingga rumahnya perlu lebih luas. Pas saya ingin bangun rumah yang agak besar, ada 1 ruangan aula yang cukup besar untuk ngaji. Maka ini bagus, ini kebahagiaan bagi seorang hamba. Dia buatnya memang berfungsi. Atau bikin rumah 2 lantai, ya, kita tinggal di atas, yang bawah untuk anak-anak yatim, biar tinggal di situ. Nah, masalah. Ini kemuliaan. Nah, maka yang dimaksud Rasulullah adalah
rumah yang luas ini dan bagus, maksudnya bagus secara fungsi, bukan semata-mata bermegah-megah yang tidak ada perlunya di sana. Karena di sini dijelaskan bahwa seringkali rumah yang sempit, apalagi kotor, yang kumuh itu jadi sumber penyakit. Nah, maka silakan punya rumah yang luas, tetapi memang dibutuhkan dan memang memiliki fungsi. Dan hendaknya seorang hamba berhati-hati dari israf fil bina, berlebih-lebihan dalam membangun rumah di luar kebutuhan kita. Dan ini katanya dijelaskan di sini, kama yaf'alu katsirun minan nas, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang sekarang. Suami istri, anaknya cuma satu, masih kecil, rumahnya 50 kali 50, 2 lantai. Kamarnya 10. Ya, yang 9 nganggur, anaknya ikut orang tuanya masih kecil. Nah, buat apa Pak? Bukan hotel, bukan penginapan lagi ya, dikosongkan. Ya, besar rumahnya sehingga capek ngepelnya, bersih-bersihnya, karena berlebih-lebihan. Atau membangun sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan dengan biaya yang cukup mahal. Ya, Masya Allah. Kalau hanya sekedar apa istilahnya, wah untuk keindahan, alasannya ya dialokasikan secukupnya, jangan sampai berlebih-lebihan. Subhanallah, sekarang banyak orang yang membangun rumah itu sebenarnya lebih ke arahnya aksesoris ya, tidak benar-benar berfungsi. Ya. Saya punya saudara itu bikin rumah berbentuk kayak kapal Titanic gitu. Besar Pak, dari kejauhan kayak kapal gitu ya. Di dalamnya ada air terjunnya, dibuat ya kericik-kericik gitu ya, Masya Allah. Juga punya kolam ikan, di dalamnya ada ruangan-ruangannya, dikasih kaca gitu. Saking banyaknya duit, Masya Allah. Bahkan saking banyaknya duit itu ya, keramik itu kan di bawah ya dinaikkan sekalian, karena memang supaya licin naikkan. Nanti punya pintu yang biasa gini kayaknya kurang cocok, bikin pintunya dari atas biar masuknya kayak karambol gitu, plung gitu ya. Mungkin misalkan begitu ya. Pokoknya dibuat-buat gimana supaya aneh gitu. Coba kalau kita lihat kehidupan para artis, diwawancarai, lihat rumahnya, wah ini punya ini, tapi secara fungsi minim, bahkan tidak ada fungsi. Dan itu dengan biaya yang sangat mahal. Islam tidak menyukai ini. Bahkan termasuk salah satu di antara tanda kiamat, yatatawaluna fil bunyan. Ya, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan yang di situ tidak ada perlunya. Nah, maka kalau rumah yang luas yang membawa kebahagiaan adalah yang memang memiliki fungsi ibadah, fungsi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berlebih-lebihan dalam pembangunan rumah yang tidak ada manfaatnya, fahada minas syaqa la minas sa'adah. Ini adalah bagian dari kesusahan, bukan kesenangan. Hakikatnya orang ini susah, dia berlebih-lebihan dalam membangun rumah. Kalau rumahnya bagus, mewah, hidupnya jadi gak tenang. Mau kemana-mana mikir, kok kemalingan gak ya? Karena maling itu kalau ada 10 rumah, yang paling diincar yang paling bagus kemungkinannya ya. Ini terbukti ya, saya di tempat saya satu kompleks itu ada satu rumah yang paling bagus 2 lantai, yang kemalingan itu. Walaupun isinya belum tentu ya, cuman secara sekilas maling lihatnya, wah ini omae tipe 36, motore Supra tahun berapa ini, dihitung gitu Pak, digambar. Ini rumahnya besar 2 lantai, kemudian ada mobilnya bagus, wah ini kemungkinan ada duitnya. Sehingga orang seringkali dengan rumah yang bermegah-megahan, berlebih-lebihan, dia hidupnya nggak tenang. Sampai akhirnya pojok-pojok dikasih alarm anti maling. Yang lewat tikus ketenggor bunyi alarmnya, bingung kabeh. Padahal bukan maling tapi tikus. Ya, dipasang CCTV di mana-mana. Masih kurang juga disiapkan satpam yang jaga di depan karena rumahnya bagus, hartanya banyak. Masih kurang juga satpamnya dikasih anjing, naudzubillah. Pasang ya. Dan seterusnya. Jadi hidupnya mikirin rumah terus.
Baru setahun sudah bosan nih, kayaknya sudah dirubah lagi, apa ya ininya. Dilihat, ini kayaknya sudah ketinggalan, ganti, terus begitu. Ini namanya berlebih-lebihan, dan itu tidak akan membahagiakan. Ya. Karena yang konsep kebahagiaan yang dimaksud Rasulullah, rumah yang luas itu ketika memiliki fungsi-fungsi yang syar'i, menghasilkan sesuatu yang berpahala. Ini adalah kebahagiaan bagi seorang hamba. Maka kita akan bahagia kalau punya rumah yang luas. Dengan luasnya rumah itu banyak hukum-hukum Allah yang bisa diterapkan di dalam rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal jarus salih, tetangga yang salih. Li'annahu yu'inu 'ala ta'ati wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Wa yatamatsalu qauluhu ta'ala wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wala yusghiluka bid dunya wa masaibuha wa fitanuha 'anil akhirah. Tetangga yang solih adalah kenapa tetangga yang solih itu membahagiakan? Karena dia akan membantu kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tetangganya baik, solih, akan membantu kita untuk taat kepada Allah. Karena apa? Wal amru bil ma'ruf, dia sering ngajak kepada yang kebaikan. Kalau tetangganya soleh, enak. Ya, kita lagi nyemproti burung, tetangganya bilang, Pak monggo ke langgar ke musola pun azan, diajak, enak, karena dia orang yang soleh, jadi kita terbawa. Ya. Kemudian yang dia lakukan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, sehingga kita termotivasi. Kita lihat dia sering bikin makanan dibagi-bagikan, kita pun terbawa akhirnya. Nah, karena tetangganya soleh. Dan mencegah perbuatan mungkar yang kita lakukan, dinasihati, diingatkan. Kalau tetangga yang baik, yang saleh akan mengingatkan kita kalau kita berbuat salah. Dan tidak menyibukkan kau dalam urusan dunia. Kalau tetangga yang tidak saleh, aduh sibuk Pak kita dengan dunia. Apalagi suka manas-manasin, terutama istrinya yang dipanasin. Punya tetangga, istrinya itu suka pamer ke istri kita, lambat laun terpengaruh. Ini sering Kak kalau ibu-ibu, karena biasanya bapak-bapak dilapori, aku mari teko omah tanggane, masya Allah Pak, itu tempat mandinya itu Pak sing dikum itu Pak, enak apa jenenge, betab atau apa ya, enak Pak, gede Pak, nggak kayak kene, sampai timbo, ya. Wah, mikir suaminya. Walaupun suami tidak sanggup membelikan, mikir, apa nih ya bisa belikan istri saya. Itu suami pasti begitu. Tak lihat Pak tetangga kita ya, masya Allah Pak dapurnya itu Pak, ambek kamar awak dewi loh ya. Cak apa yang dapur deh. Wis mulai wah. Karena apa? Menyibukkan urusan dunia. Ya. Macam-macam gitu. Tiap hari begitu. Yang dibahas hanya dunia. Ini menyibukkan kita. Maka seorang akan hidup bahagia kalau dia punya rumah yang luas dan punya tetangga yang baik, yang soleh, yang membantunya untuk taat kepada Allah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan tidak menyibukkan dirinya dari urusan dunia dan fitnahnya dari alam akhirat. Dan yang ketiga, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman bukan berarti harus mewah. Tapi nyaman di sini satu diantaranya ya sehat mesinnya, tidak merepotkan kita, nggak mogokan. Bodinya mungkin tidak membuat kita capek, ya. Kemudian kuat, bandel, ya, itu udah cukup sebenarnya. Masalah urusan mewah enggaknya, itu urusan kesekian. Dan di sini kendaraan yang nyaman ini dijelaskan lima fi dzalika minal i'anati fi ada'i ta'ati min salatin wa umratin wa hajjin wa shadaqatin wa zakatin wa silati rahimin wa nahwi dzalik. Kendaraan yang nyaman akan membantu pemiliknya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban. Contohnya salat, umroh, haji, sedekah, menyambung tali silaturahim, berangkat ke majelis ilmu. Kalau kendaraannya nyaman, sehat, itu enak Pak. Tapi kembali lagi secara fungsi, dan fungsinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak masalah panjenengan punya motor yang bagus kalau ternyata itu membantu dalam ketaatan, daripada motornya jelek mengganggu. Kecuali kalau memang tidak mampu, mampunya hanya itu, ya sangat mengganggu. Saya pernah merasakan kurang lebih tahun-tahun lalu 2016, pernah sebelum ini punya motor Honda Blade agak lama, tahun lama. Kalau untuk keperluan di sekitar rumah tidak masalah ya, belanja sekitar. Tapi karena taklim dengan jadwal yang padat, kadang sehari 3 kali PP Surabaya, Mojokerto, harus ke Kertosono dan sebagainya, itu terasa sekali Pak. Saya pernah kajian subuh lewat flyover di Trosobo itu, begitu turun di gas kok nggak jalan, saya berhenti, rantainya hilang. Nggak ada rantainya gitu, putus terus hilang, nggak tahu di mana gitu. Akhirnya terpaksa telepon takmir, Pak, ngapunten saya nggak bisa berangkat. Kenapa Ustaz? Rantainya hilang. Jadi saya sama istri duduk sampai nunggu siang di situ, sampai nunggu bengkel-bengkel buka, nunggu nggak jadi ngaji. Tentunya niat karena Allah, insya Allah dicatat. Tapi berapa banyak ketaatan amal soleh akhirnya jadi terbengkalai karena kendaraan kita yang tidak nyaman, tidak mumpuni. Ya. Kalau memang ada duitnya, beli yang nyaman. Nyaman di sini adalah yang lancar, sehingga ketaatan kita kepada Allah terbantu. Berangkat sholat, berangkat taklim, berangkat bekerja, aman. Karena ada di antara kendaraan itu yang benar-benar menyibukkan kita. Apalagi kalau punya mobil, terus pas-pasan gitu ya. Itu kepikiran terus. Duh, ini mobil ini power windowsnya nggak kena, jendelanya nggak bisa ditutup, tuh mikir terus Pak. Aduh, kok nek bawa istri anak kehujanan masuk itu airnya ke dalam, mana itu? Saya pernah mengalami punya mobil lama itu, kemudian belum lagi ini apa namanya tempat bensinnya itu, tangki bensinnya bocor. Saya supirin tuh, dia di jalan, bekas bensinnya drodo sepanjang jalan. Kalau ada puntung rokok nyaut gimana gitu, mikir lagi gitu. Waduh, menyibukkan. Lihat bannya kok halusnya sama dengan kulit saya, bingung. Terus begitu menyiksa kita, mending nggak punya lah aja daripada capek-capek begitu. Ya. Kalau memang mampu beli yang nyaman, ya, yang ukurannya besar sehingga anak istri kalau jumlahnya banyak, anaknya banyak bisa muat. Istrinya banyak juga muat, jadi muat besar gitu ya. Kemudian bannya bagus supaya safety-nya tinggi ya, tidak tergelincir, mesinnya lancar. Ini tidak masalah, ini kebahagiaan. Karena ketika kendaraan tidak nyaman, ini akan sangat mengganggu sekali. Kecuali memang Allah berinya seperti itu dan kita belum mampu membeli yang lebih baik. Tapi kalau mampu, hendaknya disiapkan yang nyaman. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kebahagiaan seorang muslim, punya rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Dan yang terakhir ada tambahan, yaitu al-mar'atus salihatu. Dalam riwayat lain, punya istri yang salihah. Subhanallah ya. Sudah lengkaplah kebahagiaannya, kendaraannya nyaman, rumahnya luas, tetangga-tetangganya baik, istrinya salihah. Ini surga dunia Pak, mungkin ya, bagi bapak-bapak. Kenapa? Karena kalau istri yang salihah ini maknanya luas Pak. Semua kebaikan terkumpul di dalamnya. Bagaimana Allah menggambarkan wanita salihah? Fassalihatu qanitatun hafizatun, ya, lil ghaibi bima hafidallah. Wanita-wanita salihah itu kata Allah ya, dalam surat An-Nisa ayat 34, wanita-wanita salihah itu adalah qanitat, wanita-wanita yang tunduk, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, patuh kepada suaminya. Enak ya Pak punya istri patuh kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf. Karena biasanya seringkali yang terjadi patuh dan tunduknya itu kalau pengantin baru, belum punya anak, baru hitungan bulan, patuhnya luar biasa. Ya, Dek pingin kopi. Sebenarnya suami bisa bikin kopi sendiri, cuma kan kadang mau lanang gitu bisa, pingin dibuatkan istrinya. Gak kopi ya. Buatnya saja lari ke belakang. Sebentar Mas, lari. Buatkan. Monggo. Itu kalau masih pengantin baru.
Singgunya ketara ya. Kalau sudah anaknya 4, ya harus kita maklumi juga, kecuali kalau memang nyantai ya. Kalau memang sibuk ya udahlah, ditunggu ya. Tapi kadang-kadang akhirnya timbul emosi. Deh kopi deh, kopi ya, gak dulu tak repot kok gini. Ya wis, terpaksa ya, ngudek dewe. Ya. Ya, suami mengerti kesibukan istri, tapi istri juga tidak perlu membentak seperti itu ya. Ya sebentar mas ya, ini masih sibuk, sebentar lagi tak buatkan, misalkan begitu. Nah, wanita solihah bagaimana? Bukan anugerah, karena dia qanita, tunduk patuh kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada suaminya. Kemudian hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah, dia mampu menjaga dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri yang solihah tidak mau memasukkan lelaki lain yang suaminya tidak mengizinkannya ya. Bahkan sekedar kurir saja nggak mau nerima kecuali ditaruh di depan. Dan kita pun suaminya tenang, ya. Karena solihah, ada solihah, paket taruh aja pak di depan pak, atau nyuruh anaknya, aman. Kita yang di luar sana tenang. Gitu. Tapi kalau istrinya datang tamu, teman sekolahnya laki-laki, suaminya nggak ada, terus monggo melebet dilayani. Ngunjuk enopo, waduh ini sudah enak karena tidak paham, tidak solihah, ngobrol ngalor ngidul, oh ini koncoku kok. Nah, itu karena tidak paham sehingga tidak solihah. Tapi wanita yang solihah ketika di rumah tunduk patuh, suaminya nggak ada, dia jaga diri. Itu dalam Al-Quran ya. Apalagi kalau dihubungkan dengan hadis-hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah menyatakan al-mar'atus salihah, wanita solihah itu ya, idza nadhara ilaiha sarratka. Kalau kamu memandangnya, kamu senang, menyenangkan. Menyenangkan itu dari dua sisi. Satu dari segi penampilannya, yang kedua dari segi akhlaknya. Kalau ibu-ibu ingin termasuk kategori istri yang salihah, maka menyenangkan ketika suami melihatnya. Itu salah satu cirinya, kata Rasulullah yang bilang seperti itu. Yang saya banyak jumpai, ini laporan ya, saya mudah-mudahan di sini tidak ada, banyak para wanita apalagi yang sudah lama menikah itu merasa tidak perlu untuk berdandan ya. Suaminya ingin melihat istrinya cantik, dalam arti berdandan, berhias, tapi istrinya wah mas wis tuwe anak telu wae sejak neko-neko sampai. Jadi apa adanya, udah wis apik ngene asli ya, sampean mosok gak seneng sing ori sih. Wis apa adanya ya. Ya tetap dipoles ya supaya bagus. Ini berpahala. Bahkan Syekh Abdul Azim Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz, kalau kita lihat dalam kitab Al-Wajiz, bab tentang hak suami atas istri, kewajiban istri disebutkan ada 15 di sana. 15 kewajiban istri. Salah satunya apa? Wa anta tajammala ya amama zaujuhu ya. Zaujuha ya. Yaitu tatajammal artinya berpenampilan cantik di hadapan suami. Berdandan maksudnya ya, merias diri. Nah, maka cirinya wanita solihah adalah kalau dipandang itu menyenangkan. Ya. Ya semampunya tentunya ya, dengan kerepotan ya diluangkanlah ibu-ibu. Bapaknya juga harus mengalokasikan dana pak, pingin istrinya cantik gak dimodali ya. Ya. Sampean kalau aku ayu terus aku gawe opo bedak gak setuku. Nuntut toh tapi gak difasilitasi. Bayangannya pingin musomen delok artis-artis ayune koyok ngono. Waduh, artis sebulan ratusan juta itu modalnya pak untuk bisa seperti itu. Supaya bagus pipinya, bibirnya disulam. Lah sampean sampai disulam sampai opo? Ya. Masa sampai kain rajut ya. Gak mungkin ya. Jadi yang adil sajalah kita. Istri juga mengerti bahwa ini kewajiban berdandan sesuai kemampuan. Suami juga mengerti, ya. Mengerti untuk cantik itu juga butuh modal ya. Jangan yang serba gratis dari mana ya, bisa beli bedak masuk pakai tepung ya beli gitu ya. Harus dimodali Pak gitu Pak. Nah,
Kemudian ciri istri solihah yang lainnya kata Rasulullah, idza ya amartaha atau atska. Kalau dia diperintah, dia nurut. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kamu pergi keluar rumah, dia menjaga dirinya dan harta suaminya. Masya Allah, Pak. Ini ciri-ciri wanita solihah. Maka bahagia sekali hidup seseorang kalau rumahnya luas, tetangganya soleh, kendaraannya nyaman, istrinya tunduk, patuh kepada suami, menyenangkan kalau dilihat, ya, kemudian menjaga dirinya saat suami tidak ada. Ini kebahagiaan di dunia ini, dan kebahagiaan di akhirat akan menantinya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dua hadis ini saja yang bisa kita sampaikan. Hadis yang pertama secara garis besarnya, kesimpulannya adalah bahwa tetangga yang terbaik adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Maka kita kalau ingin jadi tetangga yang terbaik, maka kita harus yang terbaik kepada tetangga kita. Yang kedua, seseorang akan hidup bahagia menurut Rasulullah SAW kalau memiliki 4 hal. Yang pertama, rumah yang luas, di mana dengan rumah yang luas itu hukum-hukum Allah bisa diterapkan di dalamnya. Yang kedua, tetangga yang soleh yang bisa membantu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kemudian yang ketiga, kendaraan yang nyaman sehingga pemenuhan atas ibadah dan ketaatan kepada Allah semakin mudah, ya. Dan yang keempat, istri yang salihah yang menemani suaminya di dunia hingga ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang yang memiliki pribadi mulia dan bisa berakhlak mulia khususnya kepada tetangga kita, dan semoga Allah berikan anugerah kepada kita tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, kendaraan yang nyaman, dan istri yang salihah. Dari awal hingga akhir apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada hal yang kurang jelas, monggo ditanyakan. Nggih. Nggih, monggo. Bagian seorang muslim yang tadi Nggih. merupakan usaha atau takdir? Ya. Pertanyaannya, 4 hal yang termasuk kebahagiaan seorang hamba, apakah termasuk usaha atau takdir? Sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Pastinya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Usaha itu hanya sebab-sebab saja ya untuk mendapatkannya. Jadi ini adalah pembahasan secara umum dalam masalah takdir, berlaku dalam semua hal bahwa apapun yang diterima oleh seorang hamba itu sudah takdir Allah. Tetapi Allah jadikan hukum sebab akibat. Untuk mendapatkan rumah yang luas, tetangga yang soleh, kendaraan yang nyaman, istri yang solehah butuh usaha. Tidak serta-merta dengan alasan takdir lalu tidak berjuang untuk mendapatkannya. Jadi tidak ada bertentangan antara usaha dengan takdir, karena kita tidak tahu takdir kita. Ya, ketika kita mengatakan kalau sudah takdirnya rumah kecil, tetap aja kecil walaupun saya mencarinya, ini tidak boleh, karena kita tidak tahu takdir kita. Kita tidak tahu takdir kita itu diberi rumah yang luas atau yang sempit. Yang kita tahu adalah kita hanya berusaha untuk mendapatkan rumah yang luas, karena dianjurkan Rasulullah rumah yang luas supaya terrealisasi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang berpikiran bahwa kalau sudah takdirnya saya punya kendaraan bagus ya pasti akan dapat, jadi nggak usah dicari. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan, seolah-olah dia tahu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu takdirnya Allah, apakah kita diberi anugerah kendaraan yang bagus atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kita berusaha mencari sebab-sebab untuk mendapatkan kendaraan yang bagus. Jadi kesimpulannya 4 perkara itu harus diusahakan. Karena kita tidak tahu takdir kita dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Oke, demikian ya. Monggo, Pak. Dari 4 kebahagiaan ini, kalau kita mengusahakan itu apakah berpahala? Contohnya seperti kayak kendaraan. Kita seharian
benar dengan anak itu dapat salah juga. Ya. Yang kedua kan, apakah di luar itu yang diusahakan seorang itu juga traveling juga. Contohnya ada orang itu kalau nggak traveling itu kan merasa kurang bahagia kan. Iya. Ada kuliner, dia beli itu. Iya. Dia kalau nggak itu udah bahagia. Ya, ada dua pertanyaan. Ya, yang pertama pertanyaannya adalah apa tadi Pak? Saya lupa. Kalau dari Pak itu kita usahakan. Oh iya. Misalnya Ya. Kita tahu dari definisi ibadah. Ibadah itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebenarnya ada beberapa pendapat dari para ulama, tapi yang paling mencakup kita cek di kitab, salah satunya di kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Di bab awal ya, ketika penulis membawakan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka para ulama mendefinisikan ibadah. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadatu ismun jami' lima yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali al-batinah al-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah makna yang luas tentang apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Maka kita berusaha untuk memiliki rumah yang luas. Kalau niatnya memang untuk menerapkan hukum-hukum Allah tadi, supaya tamu bisa kita terima dengan baik, supaya bisa dijadikan tempat taklim, supaya anak laki perempuan bisa dipisah, supaya keluarga kita sehat. Niat-niat itu semua ketika kita membangun rumah yang luas, maka itu ibadah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari tetangga yang solih, ya memang agak sulit. Kita harus survei dulu. Survei lokasi. Wah, ini ya, kita akan bangun rumah di situ, akan beli rumah di situ, kira-kira tetangga-tetangganya seperti apa. Ini memang sebenarnya butuh pertimbangan. Ya, satu perumahan itu menjadi mahal bukan hanya fasilitasnya dan bagusnya rumah, tapi juga karena tetangganya yang baik. Kalau kita memang seorang developer yang jualan rumah ingin harganya melonjak, sekali-sekali promosinya ditulis harga normal misalkan 400, saya jual 600 juta. Kok bisa mahal? Karena tetangganya baik, sudah saya bentuk jadi baik, sampai nyaman di situ. Kalaupun murah, kalau tetangganya jelek-jelek, tidak nyaman. Artinya ikhtiar ini berpahala, termasuk kendaraan. Kalau kita belum dapat, lalu kita menabung, mencari uang supaya punya kendaraannya nyaman, tapi niatnya adalah tadi untuk memudahkan taat kepada Allah. Wah, ini supaya ngantar anak-anak karena jumlahnya banyak ke pondok dan sebagainya butuh mobil. Saya harus punya mobil. Ya. Artinya memang kalau butuh, benar-benar butuh. Ya. Termasuk motor. Wah, ini kayaknya motor ini harus dikasih ini, dikasih itu yang memang diperlukan. Gitu ya. Maka ini berpahala. Kalau sudah punya dan supaya baik, kita perbaiki, kita cucikan, kita bengkelkan. Ini juga berpahala kalau memang niatnya untuk melancarkan peribadatan kita. Jadi ibadah itu ya maknanya luas. Apapun yang Allah cintai, Allah yang ridhoi, termasuk menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk memudahkan ibadah, termasuk ibadah. Oke. Ini yang pertama. Apakah berpahala dan beribadah kalau tadi menyiapkan sesuatu yang bisa menyenangkan. Kemudian yang kedua, di sana tadi dijelaskan bahwa Rasulullah mengatakan min sa'adatil mar'il muslim, sebagian dari kebahagiaan seorang muslim. Artinya yang 3 atau 4 ini bukan sebuah batasan, karena kata min ini mewakili atau bisa jadi bagian yang terpenting. Ya. Misalkan Allah berfirman, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwa min dari sya'airillah, siar-siar Allah. Maka min di sini diartikan sebagian. Artinya ada siar-siar yang lain. Ya, di sana ada Baitullah, ada Masjid Nabawi, termasuk bagian dari siar-siar Islam.
Maka kata min sa'adatil mar'i, sebagian dari kebahagiaan seorang hamba ketika dia punya rumah yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, istri yang salihah. Tapi bukan pembatasan, ada perkara-perkara lain yang membuat seseorang bahagia. Selama itu perkara-perkara yang dimubahkan, apalagi yang mubah diniatkan ibadah, maka jadi ibadah. Misalkan ada orang itu bisa bahagia karena terpenuhi hasrat kulinernya. Ya, tinggal kita lihat, yang pertama harus halal jelas ya. Yang kedua, dia tidak berlebih-lebihan dalam hal itu. Jadi jangan sampai merepotkan dirinya gara-gara kuliner. Ada orang itu merepotkan dirinya dalam hal makanan sehingga melalaikan yang lainnya. Repotnya itu ada dua kemungkinan. Satu, karena nyari ya yang aneh, atau yang kedua menghindari makanan sehingga ribet juga. Diet yang terlalu over itu jadi ribet juga, Pak. Memang orang beralasan, oh kalau saya itu kuliner kesana kesini bahagia. Ya, ini sebenarnya tidak selalu benar. Ya, perlu di setting ulang bahwa kebahagiaan itu banyak pada hal-hal yang bersifat wajib dan sunnah, minimal yang mubah. Kalau kuliner pada asalnya mubah, tapi kalau itu sampai berlebih-lebihan, menyibukkan diri kita, maka ini jadi tidak baik. Bahkan bisa jatuh dalam perbuatan dosa. Ya. Prinsipnya dalam hal makanan, contohnya Allah sudah nyatakan kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Tidak perlu ambil pusing terlalu bingung dengan masalah makanan. Ya. Lah kalau sekedar sesekali lah hiburan, ya saya pingin makannya di sana, itu mubah, perkara yang mubah. Yang penting tadi tidak berlebih-lebihan, tidak melakukan pemborosan, ya, tidak melalaikan. Itu saja. Termasuk travel ya. Travel di sana memang diperlukan atau tidak? Apakah untuk berlebih-lebihan, berboros-borosan, atau untuk banyak maksiat di sana, jalan-jalan sehingga banyak mengotori mata, bukan cuci mata tapi mengotori mata misalkan ya. Karena orang, wah saya mau cuci mata, bukan dicuci, itu matanya tambah kotor ya. Kotor matanya, kotor hatinya. Jadi pada prinsipnya itu travel maupun kuliner itu adalah perkara mubah dan menjadi haram kalau di sana terdapat keharaman-keharaman, di antaranya israf, yaitu berlebih-lebihan. Ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adanya yang nanti maksiat-maksiat yang lainnya, termasuk ikhtilat di dalamnya, termasuk juga memandang yang haram dan lain-lain sebagainya. Selama tidak ada perkara-perkara yang itu, maka itu hal yang mubah, dan silakan cari kebahagiaan apapun itu bentuknya kalau memang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu dalam rangka mencari kebahagiaannya pasti tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Maka kita punya agama, yang penting tidak melanggar aturan agama. Silakan apa yang menyenangkan dengan tidak berlebih-lebihan, sekedarnya saja. Hobi mancing, ya mancing secara hukum kita telusuri dulu, mancingnya seperti apa. Dia mancing dengan cara maisir, judi, ya bayar 100.000, dapat gak dapat tetap bayar 100.000. Mau dapatnya 1 ekor yang seharga 5.000, atau dapat ikannya harga 300.000, bayarnya tetap 100. Itu adalah maisir, judi. Maka di situ hobi untuk membahagiakan tapi haram, hindari. Ada lagi orang mancing hanya just for fun, untuk senang-senang saja. Dapat ikannya dilepas lagi sampai ikannya sariawan semua gitu ya. Nah, itu memang boleh dalam sisi mancingnya, tapi kasihan ikannya. Ada lagi satu ikan kena itu lagi sampai 3 kali, yang sobek sini dilepas lagi. Tapi kalau mancing untuk bahagia dan itu menghasilkan, dibawa pulang dan tidak ada judi di sana, silakan. Dan itu tidak berlebih-lebihan. Ya seminggu sekali atau sebulan sekali mancing. Kalau mancingnya tiap hari, itu mancing emosi istri, tiap hari mancing gitu ya, dan nggak ada hasilnya gitu ya, kecuali memang pekerjaannya mencari ikan. Tapi biasanya nyari ikan tuh bukan dengan mancing, kalau memang dia pekerjaannya dengan apa namanya, jaring, dengan apa yang memang harus dapat banyak gitu. Jadi silakan apa yang menjadi
kan kita bahagia selama itu tidak melanggar aturan agama, termasuk tidak berlebih-lebihan dan tidak melalaikan tugas yang lain, maka silakan dicari. Adapun 4 perkara ini adalah sebagian dari kebahagiaan hamba dan ini biasanya yang paling pokok. Rumah, tetangga, kendaraan, pasangan, ini adalah hal-hal yang sangat krusial, yang sangat urgent, yang sangat penting. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor lain, ada cara-cara lain yang bisa membahagiakan seseorang, maka dipersilahkan selama tidak melanggar aturan agama. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain Pak? Kalau ada? Ya. Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.